Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat kentang dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ya, saya akan mengomentari capres ya, debat capres malam yang katanya sangat hebat itu, tapi ternyata di luar perkiraan yang saya bayangkan memang sejak awal, ya kan? Tapi menarik tetap untuk dikomentari. Tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu nih pemirsa ya penonton penggemar YouTube saya di mana itu, di Jeddah, di Qatar, di kawasan Timur Tengah, terus juga di Malaysia, terutama Singapura, apa kabar? Kemudian di Brunei, terus ke Taiwan ya, ke Jepang, ada juga di Jepang, terus United States, di Amerika, juga New Zealand ada juga, Canberra, Sydney, Inggris, Prancis, Eropa, Nederland ya, yang belum ada di Afrika. Tapi di Asia insya Allah ada semua ya, di Asia ya, Hong Kong itu ada semua. Dan jangan lupa amal soleh ya, subscriber dipencet tuh 1 2 3 4 5. Sih ada motor, masya Allah, motor sih lihat. Ada motor lewat, anak-anak muda di sini, anak di kampung saya kayak kenal tiga-tiganya itu tadi habis mancing rupanya. Jadi ini ya, subscriber dulu ya, amal soleh ya. 1 2 3 4 5. Siji loro telu papat limo, hiji dua tilu opat lima, 1 2 3 4 5 ya. Wahid isna thalatha arba'ah khamsa. Terima kasih, matur nuhun, thank you very much, hatur nuhun, syukran katsir ya, syukran katsir, alhamdulillah ya. Ini peristiwa bersejarah, yaitu debat capres 2019 antara Jokowi Ma'ruf Amin melawan ya penantangnya, yaitu Prabowo Sandi. Tapi ini di luar dugaan menurut saya. Ada satu ungkapan yang sangat menarik dari Rocky Gerung soal debat capres semalam, yaitu kalau disingkat apa, HTT, kalau saya singkat HTT, yaitu hanya hambar, T dan T nya lagi tidak tajam ya. Itu ungkapan Rocky Gerung di TV CNN yang saya baca, yang saya lihat waktu saya jualan, jadi di YouTube. Wawancaranya sih mungkin semalam ya, saya kan tidur. Habis semalam itu, habis Kusno mempersilahkan Jokowi dan siapa itu Prabowo bicara, saya tidur karena menjaga supaya sholat malamnya terjaga dan bangun 1:30, kemudian beberapa rakaat tahajud dan sholat subuh jadi imam gitu. Kalau ngikuti debat itu bisa kesiangan sholat subuhnya, dan 3:30 saya ngaduk donat dulu. Terus ditinggal nanti sejam setengah atau 2 jam kemudian 5:30 ya, dari 3:30 jam 5:30 kita goreng, jualan. Makanya saya nggak ikut apa live debat itu sebabnya saya tidur. Yang menarik di dalam debat itu cuma Ira Kusno. Waktu Ira Kusno mempersilahkan Jokowi dan kemudian Prabowo dalam capres kemarin, itu langsung saya perlahan-lahan melangkahkan kaki ke tempat tidur. Yang menarik dalam debat capres 2019 itu sebenarnya satu, yaitu Ira Kusnonya. Ya, ini saya lagi jualan apa nih, donat kentang pagi jam 6. Nanti saya teruskan ya pandangan-pandangan saya terhadap debat capres dan apa persoalan bangsa kita yang paling mendasar sebenarnya. Sekarang pertanyaan mendasar, apa sebenarnya persoalan paling mendasar dari bangsa kita? Jawabnya adalah pendidikan. Kita lihat ya perspektifnya Soekarno dulu, 1 abad yang lalu sudah sarjana. 1 abad yang lalu presiden pertama kita sudah sarjana tahun 1920-an ya, di awal abad 20 sudah S1. Lah kok sekarang banyak yang enggak S1 misalnya gitu ya. Kita lihat angkatan kerja kita yang lulusan SD
dan yang tidak tamat SD itu jumlahnya dominan, yaitu 70%. Ini data resmi ini ya, data resmi dari pemerintah ini. Kemudian yang 25% itu lulusan SMP dan SMK, dan yang 5% itu lulusan perguruan tinggi. Ya toh? Lihat, pendidikan formal yang begitu rendah itu membuat orang seperti bergerak bebas di sebuah halaman yang berpagar tinggi. Tidak banyak pilihan-pilihan yang dilakukan dalam hidupnya, kecuali mereka haruslah masuk ke pabrik-pabrik, dan kemudian itu yang disebut oleh Agus Salim sebagai kita menumpang di negeri sendiri, karena yang punya rumah dan pagar dan halamannya adalah orang-orang asing, dan kita bekerja di halaman rumah yang terbatas itu di dalam rumah milik orang lain. Orang-orang Islam, orang-orang Indonesia bekerja di perusahaan-perusahaan milik orang lain di Indonesia. Jadi kita masih ya sebagai fenomena negeri kuli, ya, kuli di negerinya sendiri. Dan itulah 100 tahun yang lalu Agus Salim sudah berkata dengan perkataan yang cemerlang, yaitu apa? Jangan kita yang menumpang di negeri sendiri. Nah, Soekarno waktu itu punya cita-cita besar. Indonesia katanya harus merdeka 100% hari ini juga. Lawan-lawan Soekarno waktu itu tertawa dan tertawa, terpingkal-pingkal. Bagaimana kita bisa merdeka? Kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Rakyat kita 50 juta dan tidak berpendidikan. Oleh karena itu, kata lawan-lawan Soekarno, didik dulu rakyat kita sampai pinter, sampai pandai. Sudah pinter, sudah pandai, baru kita merdeka. Tidak, kata Soekarno. Kita merdeka dulu, bebas dulu dari belenggu kolonialisme. Bebas dulu, merdeka dulu secara politik, baru setelah itu kita didik masyarakat kita, kata Soekarno. Dan cita-cita besar Soekarno tercapai 25 tahun kemudian, yaitu hari Jumat. Saya rekaman ini hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur. Soekarno-Hatta membaca teks yang bersejarah yang hanya beberapa detik dan membongkar ya, belenggu kolonialisme yang sudah 350 tahun dengan ucapan proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi persoalannya apa yang tersisa sekarang? Pendidikan, bukan lagi yang lain-lain. Pendidikan. Ini yang akan kita bahas berikutnya. Sekarang kita jenguk dulu ya Presiden Afrika Selatan yang terkenal, yang sangat legendaris, yaitu Nelson Mandela. Dia berjuang dan untuk membebaskan politik ya apartheid, membongkar akar-akar pembedaan warna kulit di Afrika Selatan, dan dia mendekam di penjara di Robben Island selama 27 tahun, dan kemudian akhirnya cita-cita besar berhasil menghalau ya apartheid ke negerinya di Eropa sana. Di Eropa. Kemudian ucapan Nelson Mandela yang terkenal adalah katanya bangsa supaya maju itu katanya harus punya senjata yang pas. Pribadi yang harus maju dan bisa maju harus pakai senjata yang pas. Apa senjata yang pas itu? Untuk supaya bangsa dan pribadi itu maju, kata Nelson Mandela. Dia menjawab, senjata yang pas itu adalah pendidikan. Inilah pendidikan yang begitu lemah. Kita itu berada di halaman belakang Asia. Pendidikan kita kalah dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Hong Kong, dengan Vietnam yang baru merdeka tahun 75. Merdeka tahun 75 melawan Amerika. Itu konon katanya Vietnam itu memiliki jumlah dokter yang jauh lebih banyak daripada Indonesia. Jadi kita kalah dari segi pendidikan. Kita lihat lagi
bahwa pendidikan adalah akar persoalan bangsa kita, seharusnya dibahas lebih dulu di debat capres malam. Gitu? Bukan soal HAM, bukan soal korupsi, semua itu akarnya karena kualitas manusianya yang memang rendah sehingga menjadi maling-maling di negerinya sendiri, dan kemudian merampas kebebasan orang semau-maunya karena memang akal, pikiran, hatinya tak tercerahkan. Pendidikannya tidak cukup untuk membuat dia menjadi manusia yang dewasa dan kemudian tercerahkan di dalam abad modern. Satu hari setelah Amerika membom kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 16 Agustus 45, mati 70.000 dengan bom atom Amerika yang jahat itu, luluh lantak kota di Jepang. Kemudian karena hebatnya kerusakan yang diderita, sehingga Kaisar Hirohito menyatakan kepada dunia, pada sekutu, dia menyerah, ya. Tentara Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan setelah menyerah itu, dia mengumumkan berpidato kepada rakyatnya yang sudah menderita dan porak-poranda bangunannya. Apa katanya? Berapa orang guru yang masih tersisa? Berapa jumlah pendidik yang masih hidup? Berapa jumlah guru yang masih tersisa? Kata Kaisar Hirohito. Jadi bangsa yang maju haruslah bertumpu pada kemajuan pendidikan di bangsa itu. Nelson Mandela berkata begitu, Hirohito berkata begitu. Malaysia konon katanya strateginya adalah mengirimkan, gitu, siapa saja yang ingin sekolah ke luar negeri oleh pemerintahnya dibiayai dulu, kemudian mereka pulang dengan membawa gelar master, doktor, sarjana dari Eropa, dari Amerika, kembali ke Malaysia begitu konon. Dan mereka membayar, mencicil biaya yang dipinjamkan oleh pemerintahnya untuk mencerdaskan anak-anak muda generasi baru dengan pendidikan. Itulah Malaysia. Look, lihatlah Timur. Dia mencontoh ke negeri-negeri Timur. Jadi ada strategi pendidikan yang jelas yang harus dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang harusnya ditawarkan secara radikal dan mendasar oleh calon presiden RI ke depan. Jadi kita menantikan sebenarnya pikiran-pikiran besar yang akan membongkar masalah pendidikan. Kita ini sebenarnya negara, memang negara lembek, kata Gunnar Myrdal dalam ASEAN Drama, ya, karya dari sosiolog Swedia, ya, Gunnar Myrdal. Itu kita katanya adalah negeri soft state Indonesia itu, ya. Etikanya lembek, hukumnya lembek, segalanya lembek, lemah. Oleh karena itu banyak orang mencari makan di sini. Indonesia sebagai the biggest market, pasar yang besar, ekonominya besar, peluang-peluang bisnisnya besar, dan orang-orang semua mencari makan di Indonesia, di negeri Untayan Zambrut Katulistiwa, ya, kata Multatuli. Tetapi yang menikmati surga di Katulistiwa adalah orang-orang lain, sementara Indonesia penduduknya menjadi kuli di negerinya sendiri. Dan pemerintah tidak memiliki strategi pendidikan untuk mengirim ribuan anak muda yang akan menjadi tercerahkan setelah menempuh pendidikan di universitas terbaik di dunia, di Murdoch University, di Sorbonne, di Utrecht misalnya, di Heidelberg University misalnya, Cambridge, Oxford, Al-Madinah, Universitas Islam Madinah, Kairo, mana lagi, Aljazair, Maroko, dan lain-lain. Itu seharusnya dibiayai oleh pemerintah dengan melakukan pinjaman soft loan, ya, ke berbagai pihak, ya, funding internasional yang murah, bukan untuk membangun jembatan, bukan untuk membangun bendungan, tapi membangun manusianya, itu yang pokok. Disinilah diperlukan lahir satu saat kita merindukan dengan dada yang berdebar-debar lahirnya pemikir-pemikir besar, pemimpin-pemimpin yang bervisi jauh ke depan, supaya seperti Soekarno, seperti Habibie, yang sangat mementingkan kemandirian bangsa berbasiskan, ya, kemerdekaan jiwa dan pendidikan yang cukup, bukan infrastruktur.
Terima kasih. Ojo nesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah saya tidak yakin lahir ya pemikir-pemikir ide-ide cemerlang di dalam debat-debat presiden ya, capres presiden 2019 ya. Segalanya masa depan kita serahkan pada akhirnya kepada Allah, dan takdir biarkan takdir Allah berlaku, dan manusia kita sebagai bangsa Indonesia menerima takdir yang Allah tentukan yang terbaik untuk kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.